close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sultan Maulana Said Banten, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Saya pribadi sebagai moderator akan membawa diskusi kita tentang akhlak pada siang hari ini. Mari kita buka diskusi pada siang hari ini dengan membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian pemateri itu akan dijelaskan oleh saudari saya sebelah kanan, yaitu saudari Putri Ambarsari. Kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pengertian akhlak secara bahasa, secara istilah, dan sumber-sumber ajarannya. Langsung aja ya, karena tadi nama secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu isi masdar dari kata akhlaqo yuhliku ikhlaqon. Sesuai dengan wazan surasi majid af'ala yuhliku if'alan, yang artinya at-tabi'ah, kelakuan atau tabiat, watak dasar, al-adah, yang artinya kebiasaan, al-sajiyah, perangai, al-maru'ah, peradaban yang baik, dan al-din, agama. Terlalu cepat tadi. Nah, sedangkan dalam bahasa itu tadi dalam bahasa Arab ya. Dalam bahasa Yunani, pengertian buruk disamakan dengan kata etikos. Dalam bahasa Yunani, pengertian Arab disamakan dengan kata etikos atau etkos, yang artinya ada kebiasaan, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Etikos kemudian berubah menjadi etika dalam Al-Munjid, dan kamus Munjid huluk berarti budi pekerti, yang
memberi nilai kepada perbuatan baik atau buruk sesuai dengan norma-norma dan tata asusila. Itu tadi secara bahasa ya, dari bahasa Indonesia. Sekarang secara istilah atau terminologinya. Dilihat dari sudut istilah, para ahli berpendapat perilaku manusia pada hal tersebut diinput dari yang pertama ini pendapatnya Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi ini seorang pakar di bidang akhlak terkemuka. Nah, Ibnu Maskawi mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Itu kata Ibnu Maskawi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Ibrahim Anis. Kata Ibrahim Anis dalam kitab Mu'jam Al-Wasit mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan baik atau buruk tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Perbedaannya sedikit antara Ibnu Maskawi sama Ibrahim Anis. Lanjut ke sumber-sumber ajaran akhlak. Sumber ajaran akhlak ialah Al-Quran dan hadis. Tingkah Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ada apa lagi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan ia juga banyak menyebut Allah. Tentang akhlak pribadi Rasulullah dijelaskan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslilah dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hadis Rasulullah mengikuti perkataan dan tingkah laku beliau, merupakan sumber akhlak yang kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis merupakan sumber akhlak yang kedua setelah Al-Quran. Segala ucapan dan perilaku beliau senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang artinya, dan tiadalah itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu dan yang diwahyukan kepadanya. Itu arti dari surat An-Najm ayat 3-4. Nah, jika telah jelas bahwa Al-Quran dan hadis Rasul adalah pedoman hidup yang menjadi asas bagi setiap muslim, maka teranglah keduanya merupakan sumber akhlakul karimah dalam ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah ajaran yang paling mulia dari segala ajaran, manapun hasil renungan dan ciptaan manusia, sehingga telah menjadi keyakinan akidah Islam bahwa akal dan naluri manusia harus tunduk mengikuti petunjuk dan pengarahan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari pedoman itulah diketahui kriteria mana perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tinggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan sesat selamanya jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Hadis riwayat Muslim. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya Oke, terima kasih yang sangat saya ucapkan kepada materi yang pertama tentang menjelaskan akhlak dari sumber-sumber akhlak. Yang selanjutnya adalah materi yang disampaikan oleh saudara saya, akan satu kelompok saya, yaitu saudara Saiful Ustaz. Kepadanya waktu dan tempat saya kasih.
adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak tahu bahkan membahayakan jiwa. Sesuatu yang membahayakan jiwa bisa bersifat fisik ataupun psikis. Misalnya, kita melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menderita, seperti terlalu banyak berkadang, merokok, mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang. Bagian yang kedua yaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, al-hub, yaitu Allah mencintai melebihi cintanya kepada apa dan siapapun juga dengan mempergunakan firman-Nya Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua yaitu al-raja, yaitu mengharapkan karunia dan berusaha memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengikuti salah satu perkataan dari guru saya. Beliau bilang begini, apapun kalian nanti setelah keluar dari pesantren, mau itu menjadi pedagang atau menjadi pengusaha atau menjadi kiai, ingatkan dalam hati kita, dan dalam hati satu, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya asyukur, yaitu mensyukuri nikmat dari karunia Allah. Qanaah, yaitu menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar maksimal sebanyak-banyaknya hingga batas tertinggi, dan memohon ampun maghfirah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya at-taubah atau taubat, yaitu bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat yang paling tinggi adalah taubat nasuha, yaitu taubat yang benar-benar taubat, tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan tertib melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan. Yang terakhir yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang ketiga, akhlak pada keluarga. Apa saja akhlak pada keluarga itu? Apa saja yang mendapatkan akhlak kepada keluarga? Saling membina rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga, membakti kepada kedua orang tua, saling menunaikan kewajiban untuk memperoleh hak, mendidik anak-anak dengan kasih sayang, memelihara hubungan silaturahmi, melanjutkan silaturahmi yang dibina orang tua yang telah meninggal dunia. Yang keempat yaitu akhlak terhadap saudara. Peranan berbuat baik kepada saudara-saudara yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah kerabat yang dekat seperti adik, kakak, bibi, saudara, sepupu, dan lain sebagainya. Dan Islam juga mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada saudara karena mereka orang-orang yang terdekat dengan kita setelah kedua orang tua kita. Berbuat baik dengan saudara itu dilakukan dengan cara memelihara hubungan silaturahmi dengan mereka, antara lain saling mengunjungi baik jauh ataupun dekat, saling mengabari dan berbagi, selalu menolong, bermusyawarah jika terjadi masalah, dan saling memahami satu sama lain. Rasulullah SAW bersabda mengenai hak bagi saudara yang lebih tua. Rasulullah bersabda yang artinya hak saudara yang lebih tua terhadap saudaranya yang lebih muda adalah sama dengan hak seorang bapak atas anaknya. Hadis riwayat Baihaqi. Dan yang selanjutnya dasar-dasar akhlak dalam Al-Quran. Dasar akhlak yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis diantaranya adalah orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang sempurna budi pekertinya. Dan seperti yang dikutip dalam kitab karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pasti kalian juga sudah pada tahu apa yang beliau kutipkan atau beliau katakan, saya lebih mencintai orang yang berakhlak atau orang yang beradab daripada orang yang tinggi ilmunya tapi tidak mempunyai akhlak sama sekali. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam surah Al-Aziz.
kita termasuk murid-murid beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya pembagian akhlak. Ada dua jenis pembagian akhlak dalam Islam, yaitu akhlakul karimah atau akhlak terpuji, akhlak mahmudah atau akhlak tercela. Yang pertama akhlakul karimah. Pengertian tentang akhlakul karimah atau akhlak mahmudah secara bahasa, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Mahmudah merupakan bentuk maf'ul dari kata hamidah yang berarti dipuji. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji disebut pula dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlak al-munjiat, akhlak yang menyelamatkan pelakunya. Selanjutnya akhlak al-karimah mahmudah secara terminologi menurut Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Syamsul Munir, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempelajarinya dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim. Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Syamsul Munir, pangkat akhlak terpuji adalah ketundukan dan keinginan yang tinggi. Sifat-sifat terpuji menurutnya terpangkal dari kedua hal tersebut. Ia memberikan gambaran tentang bumi itu tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula manusia tatkala diliputi rasa ketundukan kepada Allah, kemudian turun taufik dari Allah, ia akan meresponsnya dengan sifat-sifat terpuji. Adapun sifat-sifat atau jenis-jenis akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, ya sebagai yang tertera di bawah ini atau yang sudah dipaparkan oleh kami. Yang pertama, al-amanah, sifat jujur dan dapat dipercaya. Janganlah mempercayai orang. Guru saya sering bilang begini, kita misalkan mempercayai orang, tapi yang tidak bisa dipegang kebenarannya, maka kita jangan terlalu percaya kepada orang kalau kita masih ragu ingin mempercayainya. Yang kedua, al-alifah, sifat yang disenangi. Al-afu, sifat pemaaf. Anisantun, sifat manis pemaaf. Al-khairu, kebaikan atau berbuat baik. Al-khusyuk, tekun bekerja sambil menundukkan diri, berzikir kepada Allah. Yang kedua, akhlakul mazmumah atau akhlak tercela. Tentang pengertian akhlak mazmumah, yaitu segala bentuk perbuatan manusia yang terdapat mendatangkan kemadharatan bagi diri sendiri dan orang lain, serta dapat membahayakan iman dan mendatangkan dosa. Adapun jenis-jenis akhlakul mahmudah atau akhlak tercela, yang pertama ananiyah, sifat egoistis. Al-baghiyu, suka obral diri dari lawan jenis yang tidak egoistis. Al-bukhlu, sifat bakhil, pikir, kedukut atau terlalu cinta harta. Al-kadzab, sifat pendusta atau pembohong. Al-khamru, gemar minuman yang mengandung alkohol atau khamar. Al-khiyanah, sifat pengkhianat. Az-zulm, sifat aniaya. Al-jubnu, sifat pengecut. Rasulullah SAW diturunkan ke bumi, yang pertama diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu kita semua, semoga kita sebagai umat Nabi Adam dan selaku, semoga kita termasuk yang diridhoi oleh atau yang diberi syafaat itu oleh Rasulullah SAW di akhir nanti. Mungkin begitu saja dari saya serahkan kepada moderator. Ya. Terima kasih banyak. Selanjutnya adalah terima kasih banyak sebelum kepada pemakaran atau pemateri yang sudah memaparkan materi kepada kami semua. Saya akan mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh pemateri tadi.
Yang pertama, boleh nggak saya berdiri? Boleh. Biar ada sedikit ada rasa baru gitu kan daripada duduk dan kita nggak ingin berdiri. Oke, yang pertama, saya mendengar dan saya menangkap apa yang disampaikan oleh pemateri tadi. Salah satu pakar bidang akhlak adalah Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai. Siapa itu Ibnu Maskawai? Oh, iya. Orang yang berada di bidang pakar akhlak itu adalah Ibnu Maskawai. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Maskawai ketika menyatakan tentang akhlak? Beliau menyatakan bahwa akhlak adalah apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Nggak ada. Oke, saya ulangi dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau tadi menggunakan bahasa Indonesia, saya akan menggunakan bahasa Arab. Ibnu Maskawai mengatakan tentang akhlak bahwa akhlak itu adalah halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala yakin. Saya ulangi sekali lagi. Halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala yakin. Saudara seperti itu. Akhlak menurut Ibnu Maskawai, beliau mengatakan bahwa akhlak itu adalah halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala yakin. Cung, siapa yang bisa? Ada yang bisa kalau ini? Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ibnu Maskawai adalah seorang pakar bidang akhlak yang terkemuka. Salah satunya dari Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai menyatakan bahwa akhlak itu adalah halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yatin. Ada yang apa? Oke, ikutin saya. Halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yatin. Halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yatin. Itulah definisi akhlak menurut seorang pakar bidang akhlak yang terkemuka, yaitu Ibnu Maskawai. Apa sih arti dari halun linafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wala ru'yatin? Itu artinya adalah sifat yang ada dalam jiwa seseorang yang mendorong seseorang itu melakukan sebuah perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Maskawai. Kemudian Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, kita ini umat Islam ditinggalkan dua warisan yang paling berharga. Apa itu dua warisan? Rasul menyatakan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kalau tadi pemateri kita menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, saya terjemahkan menggunakan bahasa Arabnya biar kalian sedikit wawasannya agak sedikit luas. Rasul pernah berkata pernah memberikan warisan sama kita, dua warisan. Dalam hadis dinyatakan bahwa taraktu fikum amrayn fa in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kemudian para sahabat bertanya, apa yang dua perkara itu yang ditinggalkan sama Rasul? Kemudian Rasul menjawab, apa? As-sunnah wal Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada dua warisan yang paling berharga yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dua warisan itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kenapa saya menjelaskan Al-Quran dan Sunnah? Karena akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kita diberikan akhlak Rasulullah SAW kita. Kita diberikan warisan akhlak. Warisan akhlak Rasulullah, yaitu berbentuk Al-Quran.
gitu ya. Kemudian ketika saya dulu pesantren di pondok pesantren yang saya dulu, saya pernah berkata ini, al-akhlak fokol ilmi. Akhlak itu lebih atas daripada ilmu. Sekarang kita kaji menurut bahasa. Boleh pinjam-pinjam. Bahasanya adalah al-akhlak fokol ilmi. Bahasanya fokol bukan alat. Kalau gini itu pakai alat. Kalau gini itu pakai alat. Contoh aja, misalkan di sini ada kolam, di sini ada kolam nih. Anggap aja ini kolam nih, ya. Kolam ini kertas atau ini buku. Kolam kitab. Artinya apa? Pulpen di atas kitab, di atas menempel ini. Tapi kalau pokok beda. Kalau pokok beda, bukan gini, tapi gini. Kenapa Allah mengatakan bahwa al-akhlak pokok ini? Al-akhlak pokok ini ilmu, ini akhlak. Jedanya apa? Ada jeda. Berarti ilmu sama akhlak itu derajatnya tinggi. Oleh sebab itu, dasar-dasar akhlak yang dijelaskan sama pemateri tadi adalah tadi laporkan dalam di Rasulullah SAW. Kemudian diutusnya Rasulullah juga untuk menyempurnakan akhlak. Gimana hadisnya? Ini nama di situ poin-poin terpenting yang harus kita ambil dari pemateri yang tadi sampaikan oleh pemateri kita, yaitu saudari Putri Amdasari dan saudara saya gitu ya. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Apa kurang jelas pemaparannya atau gimana? Jelas? Jelas ya? Yakin jelas? Oke. Kalau jelas, saya ingin bertanya satu pertanyaan tentang apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi dan tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi terakhir. Pertanyaannya simpel adalah nanti yang bisa bertanya coba berdiri kemudian jawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah al-akhlak fokol ini. Coba jelaskan kenapa di situ menggunakan fokol bukan menggunakan al. Ada yang bisa? Baru terakhir saya jelaskan tadi al-akhlak fokol ini. Akhlak fokol ini. Kenapa di situ menggunakan kata fokol bukan menggunakan kata al? Ada yang bisa? Kalau nggak ada yang ngacungin tangan, saya tunjuk nih. Coba. Saudara siapa? Siap? Saudara Salman? Siap? Saudara Bagas? Silakan dijawab. Siap. Silakan lagi berdiri. Saya akan jelaskan kenapa di situ menggunakan koko bukan menggunakan kalimat al. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pertanyaan itu di situ menggunakan pokok atau bukan alat? Karena alat itu sebenarnya dua kalimat bahasa Arab ini artinya sama di atas. Nah, tetapi maknanya beda. Nah, kalau misalkan alat ini di atas akan tetapi masih bisa kita capai atau masih bisa kita pegang. Nah, kalau pokok ini berarti lebih atas atau tidak bisa kita capai atau tidak bisa kita sentuh atau kita pegang. Masya Allah. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau menjelaskan tentang akhlak pokok ini? Ada lagi? Nggak ada? Ya, semoga apa yang kita paparkan tadi dari pemateri bisa diambil hikmahnya oleh kita semua, khususnya saya, saudara-saudara saya yang di pemateri, dan khususnya antum semua sebagai audiens. Semoga kita mendapatkan hikmah dari kumpulan kita di sini. Kemudian semoga kita juga dijadikan orang yang sukses
nanti di hari yang akan datang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, kemudian dijadikan orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Saya sebagai pembawa acara, sebagai moderator, undur diri beserta teman-teman saya. Saya perwakilan dari teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, atas kehadiran antum semua sudah hadir dan sudah mau mendengarkan presentasi kami di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.